Nah, jadi konon juga Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan ini, Ratu Laut Selatan ini adalah juga istri dari seorang sultan dari Mataram. Dan mulai dari Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul. Nah, ini juga mempunyai satu putra, yaitu yang namanya yang bergerak Raden Samudro atau yang disebut Raden Ronggo. Sakti mas. Kalau misalnya batu gede, gede tandas di gateng, di gateng di pilihan, itu. Dan juga raja-raja setelahnya Panembahan Senopati juga masih ada hubungannya. Bahkan konon presiden kita yang pertama, ini juga ke situ juga. Makanya kalau di lukisan di kamar-kamar beliau, bahkan di keramatkan ada lukisan Nyi Roro Kidul. Makanya kalau kita lihat itu mas, kalau ada yang memasang gambar Bung Karno pasti ada Nyi Roro Kidulnya, itu ya. Dan konon Bung Karno sendiri juga ada hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Makanya Tugu atau Tugu Monas dan emasnya itu sekilas bentuknya seperti seorang ratu yang sedang duduk. Jadi ada nggak perbedaan Nyi Roro Kidul dengan Ratu Selatan atau Ratu Laut Selatan? Beda emang. Mungkin berbeda. Mana kita ulas dulu. Kalau kita berbicara tentang Nyi Roro Kidul, ini kadang ada usul-usulnya dari mana? Ada juga yang bilang Nyi Roro Kidul ini atau Ratu Pantai Selatan ini dari Pajajaran, ratu atau putri dari Pajajaran. Nah, dan ada juga versi lain lagi, ada juga yang mengatakan istrinya dari Joko Tarub atau Dewi Nawang Wulan. Nah inilah. Kenapa Dewi Nawang Wulan menjadi Ratu Selatan? Padahal dia kan bidadari. Nah, ya bidadari. Kenapa kok bisa menjadi ratu di Laut Selatan? Nah, begini. Kan di waktu itu Joko Tarub ini kan seorang pengembara juga, dan juga Joko Tarub ini seorang bujangan. Nah, dan di suatu saat dia melihat seorang bidadari mandi, itu 7 orang mas, mandi di sungai, melihat cantik semua, yang bidadari cantik. Kemudian salah satu dari putri tersebut pakaiannya disembunyikan oleh Joko Tarub. Nah, dan setelah mandi, kemudian putri tadi atau bidadari tadi semuanya terbang pulang setelah mandi. Tinggal satu yang masih mencari pakaiannya yang hilang tadi. Nah, dan tidak lama kemudian ada pemuda yang menolongnya. Pemuda yang menolongnya seakan-akan menjadi pahlawan, menolong, memberikan sebuah kain untuk sebagai penutup. Nah, dan kemudian putri tersebut
mengucapkan terima kasih dengan cara gitu, rela menjadi istrinya, dan bahkan bisa beberapa tahun berkeluarga dan bahkan punya anak satu, nah punya anak, dan di suatu saat telah berpesan pas masak itu mas, pas masak Dewi Nawang Wulan ini masak di dapur, tapi yang dimasak ini bukan beras, tapi gabah yang satu uli, yang satu tangkai saja. Nah, jadi itu dimasak. Berpesan kepada suaminya, jangan sampai dibuka. Jangan sampai dibuka. Nah itu. Nah dan akhirnya penasaran. Joko Tarub ini penasaran. Apa isinya ini? Kok istrinya kok melarang membuka? Jangan sekali membuka. Itu. Karena dulu penasarannya, setelah istrinya keluar, dibukalah tutup. Nah tutupnya kukusan tadi. Dibuka, setelah dibuka kaget. Ternyata yang dimasak cuma gabah satu tangkai, padi satu tangkai. Nah, padi yang satu tangkai tadi, ayo bisa jadi nasi. Matang-matang. Dan akhirnya ya terjadilah dekat kita sekarang ini. Kalau mau masak nasi, masih harus menutup dulu. Selepme. Ya. Kalau zaman dulu kan enggak. Zamannya kan bidadari mas. Atau bidadari. Cuma ditaruh di anu udah masak jadi nasi satu bakul. Padahal cuma padi satu tangkai. Makanya padinya Joko Tarub waktu itu tidak pernah habis. Ya tetangga udah habis sampai panen berapa kali habis. Joko Tarub panen satu kali belum habis. Ya itu mas. Kenapa? Yang dimasak cuma satu tangkai. Sudah cukup. Nah itu. Nah dan kenapa kok bisa menjadi akhirnya bisa menjadi Ratu Laut Selatan? Nah, kemudian niat hati dari Nawang Wulan ini untuk meninggalkan suaminya. Udah terdapat lah, udah menemukan di saat itu menemukan pakaiannya, yaitu di lumbung padi. Nah disebutkan di lumbung padi. Waktu Nawang Wulan mengambil padi, mendapati pakaiannya lengkap. Nah di sini. Dan akhirnya dipakailah pakaian tersebut dan ingin pulang ke Kahyangan. Liber. Pulang ke Kahyangan. Nah tadi seperti itu. Dan kemudian setelah pulang, nah tahu apa yang terjadi? Dan setelah pulang ke Kahyangan, Nawang Wulan ditolak. Ya keluarganya, karena sudah pernah menjadi manusia. Pernah menjadi manusia, istrinya manusia gitu. Nah, dan akhirnya setelah ditolak itu tidak ada tempat kembali ke suaminya, malu. Itu suaminya malu. Dan akhirnya tidak ada jalan lain, tinggal di laut dan mempunyai teman. Nah, punya teman, dan Nyi Roro Kidul ini juga teman. Artinya Nyi Roro Kidul dan Ratu Laut Selatan ini beda orang. Nah, sebenarnya begitu mas, beda orang, bukan satu orang yang namanya sama, tapi dua orang. Nah, dua orang. Dan juga ada yang berjalan mengatakan kalau Ratu Laut Selatan ini adalah juga putri dari Pajajaran. Ada juga yang mengatakan begitu, ada sisi lain. Nah, sekarang saya tidak membahas ke situ. Dan yang saya tahu kenapa, saya buka semuanya. Kenapa kok orang-orang ini, saya orang Jawa ya, kalau bulan Suro dilarang ke pantai,
dilarang ke Laut Selatan atau di Segoro Kidul ini ngomong. Dilarang ke pantai selatan dengan memakai pakaian warna hijau, warna merah. Nah, ini konon katanya dilarang, dan dilarang. Tapi juga akhirnya kan banyak juga masa yang kita lihat yang mereka ini yang datang ke Laut Selatan dengan berpakaian yang bermacam-macam. Ada yang merah, ada yang hijau, yang sebagainya. Sebetulnya begini, Mas. Kenapa kok dilarang? Bukan dilarang. Sebenarnya orang tua kita melarang. Memang supaya nggak boleh ke sana. Tadi ini wegah nyangoni. Wegah nyangoni. Sebetulnya bebas. Siapapun boleh pergi ke Laut Selatan. Tidak ada larangan dan tidak ada hubungannya dengan soal pakaian yang warna hijau, warnanya merah. Itu tahayul. Aku malah yang penting sanjang mendapat waktu surah menikah pada Sumbar mereka jalan. Nah, ini jarang terjadi, Mas ya, jarang terjadi. Dan saya juga tidak pernah menemui tersebut. Saya kalau cuma mendengar pernah, tapi kalau tidak menemui belum pernah menemui hal yang seperti itu belum pernah. Tapi saya kalau cuma masih mendengar cerita, saya juga percaya. Saya tidak percaya. Tidak percaya. Mungkin ada yang kalap, ada yang tenggelam karena orangnya tidak bisa berenang. Nah, bukannya kalap ditarik sama karena tenggelam tidak bisa berenang. Karena arus di Laut Selatan ini arusnya sangat besar. Arusnya sangat besar. Kalian menghadap ke benua kami. Karena Indonesia ini diapit oleh dua benua, itu benua Asia dan benua Australia. Dan Indonesia betul, apalagi Indonesia ini yang terlewati oleh garis khatulistiwa. Ya, inilah. Nah, artinya sangat besar. Laut Selatan ini gelombangnya juga besar, ombaknya besar. Kalau tidak bisa berenang, nanti ditarik air, ditarik gelombang, ditarik ombak. Nah, ditarik Nyiroro Kidul. Bukan ditarik Nyiroro Kidul. Air itu sendiri yang membawanya. Kan begini, contohnya, coba sampai berdiri di pinggir laut yang ada ombaknya. Berdiri. Gak usah agak jauh aja. Nanti sampai pasti kena empasan ombak. Gas. Nah, pasti pasir yang di bawah telapak kaki ini tergerus oleh air yang kembali tadi. Banyak datang yang kembali. Ditarik, kembali. Nah, di situ kan terperosok kita. Kalau kita tidak bisa berenang, dia terus ke tengah. Mengikuti arus tadi. Nah, bukannya ditarik oleh Nyiroro Kidul. Atau ini memang dari ombak sendiri? Dari ombak. Karena berhubung tidak bisa berenang, hanyut entir. Nah, ini bukannya ditarik Nyiroro itu bukannya kalap. Mau kalap kan pejet-pejet, setep itu kan kalap. Lagi larinya berzakat langit itu salahkan Nyiroro Kidul. Ya betul. Yang ini Nyiroro Kidul kasihan dan fitnah. Jadi Nyiroro Kidul juga fitnah. Apalagi Nyiroro Kidul ini tiap tahun mengeluarkan dana biaya besar itu. Mantu terus. Mantu terus setiap tahun mantu. Nah, ini. Nah, katanya kalau tiap bulan Suro ini kan Nyiroro Kidul mantu. Kidul mantu dananya sugih. Terus Nyiroro Kidul ada sambal. Nah, nah, jadi konon juga Nyiroro Kidul atau Ratu Pantai Selatan ini, Ratu Laut Selatan ini adalah juga istri dari seorang sultan dari Mataram. Dan mulai dari Panembahan Senopati dengan Nyiroro Kidul. Nah, ini juga mempunyai satu putra, yaitu yang namanya yang bergerak Raden Samudro atau yang disebut Raden Ronggo. Sakti, Mas. Kaya misalnya batu gede Anda digateng. Nah, digateng dipilinan. Itu. Dan juga raja-raja setelahnya Panembahan Senopati juga masih ada hubungannya. Nah, ada hubungannya.
Bahkan konon presiden kita yang pertama. Ini juga ke situ juga. Makanya kalau di lukisan di kamar-kamar beliau, bahkan di keramatkan ada lukisan Nyi Roro Kidul. Nah, makanya kalau kita lihat itu Mas, kalau ada yang memasang gambar Bung Karno pasti ada Nyi Roro Kidulnya gitu. Itu ya, dan konon Bung Karno sendiri juga ada hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Makanya Tugu atau Tugu Monas dan emasnya itu sekilas bentuknya seperti seorang ratu yang sedang duduk. Nah, sedang duduk berjongkok, seorang putri, seorang ratu, dan ujungnya Monas, ujungnya emasnya itu kan itu api, tapi emas kan gitu. Ujungnya itu sampai ujung ada mahkota. Nah, itu bisa digambarkan seperti itu. Dan juga untuk sedulur-sedulur semuanya, tidak ada larangan untuk datang ke Laut Selatan untuk melihat-lihat di Laut Selatan. Silakan pakai pakaian apapun. Nah, itu kalau orang-orang tua melarang, itu karena orang tua kita nggak gelem nyangoni. Nah, nggak membiayai ke sana. Karena rekreasi yang ke sana pasti mengeluarkan uang kan begitu. Ya nih kata. Pas makan tuh mati. Apalagi dengan rombongan, dengan teman-teman kan gitu. Pasti nginep. Kadang kalau kan nginep sambil berkemah di sana. Jadi di pinggiran atau di pantai di pesisirnya itu membuat kemah. Kan asik ya. Nah, asik betul mas. Nah, kalau dulu mas ya di tahun sekitar 87, 90, 90-an, 91 itu masih banyak setiap bulan Suro mas ya. Banyak orang-orang yang datang ke sana, bahkan jalan kaki. Orang Blitar itu mas. Jalan kaki menuju ke Laut Selatan. Waktu itu belum ramai sekarang. Belum seramai seperti saat ini. Banyak kendaraan motor. Teman-teman itu ngampah ya. Betul. Waktu itu berjalan kaki dengan membawa tas ransel yang isinya tenda, makanan dan lain-lain. Itu jalan kaki dengan ditempuh puluhan kilometer. Dari tempat saya ke Tambak Rejo. Itu jaraknya 27 kilo. Jalan kaki. Itu tiap bulan Suro yang begitu mas. Kadang kalau kita sedang lari pagi hari Minggu juga sampai ke sana, pakaian olahraga warna hijau, nggak apa, intinya juga nggak apa-apa waktu itu. Bahkan sampai sekarang memakai pakaian hijau atau kaos merah nggak apa-apa juga. Nah, ini di mana? Kalau ada misalnya yang kalap atau yang tenggelam tadi karena tidak bisa berenang, bukan kalap ditarik oleh Nyi Roro Kidul, tapi tidak bisa berenang ditarik oleh arus air laut tadi. Nah itu mas. Jadi ngeten Pak Imam. Perbedaan ke Nyi Roro Kidul kali Ratu Pantai Selatan bedanya no? Itu antara ratu dan patih, antara raja dan patih itu mas. Ratunya adalah Nawang Wulan tadi, Dewi Nawang Wulan adalah ratunya. Dan Nyi Roro Kidul ini ada sendiri. Dipatiin, betul mas, betul. Banyak ada, mereka juga sakti. Satu saat ada cerita konon. Suatu saat Ratu atau Nawang Wulan ini kan sebagai istrinya Panembahan Senopati Raja Mataram. Nah ini, karena mungkin Ratu ini kan cantik mas Nawang ya, cantik. Dan Nyi Roro Kidulnya agak tua. Ini wajahnya tidak secantik Nawang Wulan tadi. Nah, akhirnya dengan ilmunya Roro Kidul ini berubah wajah, berubah wujud seperti
ratu tadi, sang ratu Nawangulan. Wajahnya persis. Nah, persis. Kalau siapa? Panembahan Senopati tidak bisa membedakan ini yang asli atau yang palsu tadi, tidak bisa membedakan karena wajahnya sama. Kalau dilihat dari kemarahan ratu tadi, ratu yang marah cemburu kan gitu, cemburu. Udah bisa nunggu, berarti yang datang tadi jelmaan, ya, yang membo-membo. Nah, akhirnya sudah dicari sendiri oleh ratunya. Nah, Dewi Nawangulan tadi dicari sendiri, akhirnya dapat dan mengakui. Akhirnya juga dihukum juga. Nah, konon begitu, dihukum juga, dihukum oleh Nyi Kidul, dihukum oleh ratu. Nah, itu. Jadi ratu ini dengan Roro Kidul berbeda. Bedanya antara ratu dan patih tadi. Pasti ada patih, ada ratu. Dan juga anak buahnya juga banyak. Walaupun keratonnya juga ada. Itu konon begitu. Tapi di alam kita ini ada alam nyata dan juga alam gaib. Dan alam gaib itu ada. Nah, buktinya banyak. Buktinya banyak yang itu, Mas. Jadi untuk dulu semuanya, kalau mengenai hal gaib itu pasti ada. Hal gaib pasti ada. Kalau seperti Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, ini juga pastinya mungkin ada. Punya ada. Ini kita lihat dari sejarah yang ada. Seperti Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram sendiri. Sampai yang selanjutnya, kan begitu. Nah, itulah. Sekian. Matur penjelasan itu memang mungkin ini bermanfaat sekali. Insya Allah. Nah, dan ini hanyalah cerita. Hanyalah cerita dan tidak mematahkan versi yang lain. Dan semua versi itu semua betul semua. Benar. Langsung kita yang menilai. Betul. Nah, kalau ada kata-kata atau dan saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.